Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online pendidikan agama Islam. Dan pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana perkembangan Islam dari masa pertengahan sampai ke masa sekarang ini, yaitu dari tahun 1800-an Masehi sampai masa sekarang ini. Mari kita simak bersama-sama. Penjajahan Barat atas dunia Islam. Yang pertama yaitu munculnya Renaissance Eropa. Dikutip dari Ahmad Shalabi dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, dia pernah berkata bahwa saat pertama kali Eropa melancarkan serangan terhadap umat Islam pada Perang Salib, sebenarnya Eropa terkejut dengan peradaban yang dimiliki oleh umat Islam saat itu. Peradaban Islam ternyata lebih maju dari peradaban Eropa. Dari sinilah Eropa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari ilmuwan Muslim. Eropa berutang budi kepada Islam. Kemajuan yang telah Eropa peroleh tidak terlepas dari kontribusi khazanah peradaban Islam. Setelah gencatan senjata dan perdamaian antara Muslim dan Eropa disepakati setelah Perang Salib, sejak itulah Eropa dan Muslim mulai hidup berdampingan dan terjadi interaksi-interaksi sosial. Dari interaksi-interaksi ini, peradaban Islam mewarnai peradaban Eropa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban Eropa diperoleh dari transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi dari umat Islam. Transfer peradaban Islam di Barat berlangsung melalui 3 jalur, yaitu dari Spanyol, Sisilia atau Italia, dan dari Perang Salib. Jalur pertama adalah Spanyol. Spanyol merupakan salah satu pusat peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan intelektual. Umat Islam Spanyol memiliki kemajuan yang sangat mengagumkan dan meninggalkan jauh dari Eropa. Pada abad ke-9, filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni dengan pemerintahan Islam berada di bawah kepemimpinan Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian pada akhir abad ke-12 muncul ahli filsafat Muslim sebagai penganut aliran filsafat Aristoteles. Beliau adalah Ibnu Rushdi dari Cordova. Selain itu, ilmu-ilmu lain berkembang dengan baik seperti kedokteran, astronomi, kimia, matematika, dan lain-lain, bahkan musik. Jalur kedua adalah Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau di Italia Selatan. Perkembangan sains dan teknologi pada masa pemerintahan Islam di sana juga tidak berbeda dengan di Spanyol. Palermo, kota pemerintahan Islam di Italia, walaupun tidak memiliki universitas, akan tetapi terkenal sebagai pusat sains dan teknologi. Melalui kota inilah terjadi transformasi sains dan teknologi kepada orang-orang Eropa yang ada di Italia. Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan Islam yang dibayar mahal untuk mengajar di Universitas Naples, Italia, yang didirikan pada tahun 1224 Masehi. Jalur yang ketiga adalah Perang Salib. Setelah adanya gencatan senjata serta perdamaian dan terjadinya proses asimilasi budaya antara umat Islam dan pasukan Salib, setelah peperangan, dalam perkembangannya orang-orang Kristen banyak belajar tentang berbagai disiplin ilmu yang sedang berkembang di dunia Islam saat itu. Mereka belajar dari umat Islam tentang perindustrian dan keterampilan yang kemudian sangat berpengaruh pada kehidupan industri, bisnis, dan keterampilan bangsa Eropa. Dari ketiga jalur itulah Eropa memperoleh ilmu pengetahuan dari umat Islam. Pengaruh peradaban Islam, terutama pemikiran Ibnu Rushdi ke Eropa, berawal dari banyaknya para mahasiswa Barat yang belajar kepada umat Islam di Spanyol dan melakukan penerjemahan. Setelah mereka pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Pada tahun 1231 Masehi, didirikan Universitas Paris, dan hasilnya pada akhir abad pertengahan telah terdapat 18 universitas di Eropa. Di dalam universitas-universitas tersebut, ilmu-ilmu yang diperoleh dari universitas-universitas Islam diajarkan. Begitu pula
pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi. Sejak abad ke-12 Masehi, peradaban dan ilmu pengetahuan Islam mulai mempengaruhi Eropa. Eropa pun mulai mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Baru pada abad ke-14, Renaissance atau kelahiran kembali dari Eropa mulai lahir. Renaissance merupakan gerakan pemikiran dan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik di Eropa melalui penerjemahan-penerjemahan dari bahasa Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Dari terjemahan-terjemahan Arab inilah orang-orang Eropa mengetahui kebudayaan Yunani. Oleh karena itu, Eropa dapat mencapai kejayaannya setelah Renaissance tersebut. Faktor yang kedua, penyebab runtuhnya Islam, yaitu penjajahan Barat atas dunia Islam. Setelah munculnya Renaissance yang berlangsung pada abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi, Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga meninggalkan Islam yang pada saat itu mengalami kemunduran peradaban. Eropa mulai banyak melakukan inovasi-inovasi penting dalam bidang teknologi dari pengembangan ilmu pengetahuan yang mereka transfer dari umat Islam. Pada abad ke-14, orang Eropa sudah mampu mengadakan pelayaran yang menemukan dunia baru. Christopher Columbus pada tahun 1492 Masehi menemukan Amerika, dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi yang bertujuan untuk mengkristenkan umat Islam di daerah sana. Dengan dua temuan ini, Eropa mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Ini pula yang menjadi pendorong bagi eksistensi Renaissance di Eropa. Kedua penemuan tersebut tidak terlepas dari literatur pengetahuan umat Islam, terutama di bidang geografi tentang jalur-jalur laut. Melalui jalur laut ini, Eropa mulai melakukan penjelajahan baru pada abadnya untuk mengadakan perdagangan. Tentu saja ini menguntungkan Eropa yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Apalagi setelah itu banyak penemuan-penemuan di bidang teknologi. Melalui jalur laut ini pula, Eropa mengembangkan dan meluaskan pengaruhnya di dunia. Eropa menginginkan kekuasaan terhadap daerah yang disinggahinya dalam rangka mendapatkan devisa bagi negaranya. Dan saat itu mereka membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Mulai saat itu pula lah mereka melakukan ekspansi dan berusaha menjajah daerah lain, terutama daerah atau negara-negara Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.